Yo, balik lagi bareng gua Bari di Speak Cinema episode 127. Anjay, lu jadi orang yang ke 127 nih, Ju. Oke. Nah, di samping gue ini ada Juju. Juju nih pertama kali, jadi gini, gue mau ngasih tahu. Pertama kali gue tahu Juju itu, gue sangka lu tuh anak kamera. Soalnya pas lagi di syutingan TA salah satu teman kita, lu tuh jadi askam. Nah, terus gue akhirnya tahu kalau lu ternyata adalah anak kajian di film. Nah, terus kan gue jadi nanya nih, Ju. Maksudnya, lu kenapa bisa masuk kajian gitu? Sedangkan itu kan kayak, kalau menurut gue kayak, gue aja baru tahu lu pas masuk kampus, terus gue lihat, oh ternyata ada jurusan kajian gitu kan. Terus apa motivasi lu masuk kajian? Oke, ya dulu tuh sebenarnya waktu awal gue masuk film itu, gue tuh kayak nggak tahu sih Bang, punya kesenangan untuk ngambil sesuatu yang nggak dilihat orang lain gitu loh. Kayak semakin sesuatu itu tenggelam dan nggak dilihat, itu gue malah makin penasaran sama sesuatu itu. Oke. Dan sempat dulu awalnya itu gue kepikiran pengen masuk kamera gitu ya. Karena gue sempat penasaran, kayak seneng aja gitu, kayak pengen gelutin ilmunya gitu ya. Tapi kayaknya gue nggak dapet apa yang gue cari di peminatan itu. Terus gue kepikiran, kayaknya nih kajian sinema lucu nih. Terus udah gue mutusin aja buat ngambil peminatan kajian sinema. Berarti emang nggak sengaja ya, emang dari awal tuh niatnya mau masuk situ? Iya, enggak. Jadi pas prosesnya aja gitu. Oh, pas prosesnya. Karena gue ngerasa gue nggak ketemu apa yang gue cari gitu di kamera peminatannya ya. Terus gue kayak ngeliat kajian sinema, dan gue lihat juga kan kayak siapa aja tuh yang ngisi ngajar di situ. Terus kayaknya gue bisa dapat sesuatu dari orang-orang ini gitu. Terus udah gue mutusin ngambil peminatan kajian sinema. Oke. Terus yang lu dapet di kajian sinema tuh apa sih sebenarnya? Yang jadi pertanyaan gue berat ya? Dapet ya yang gue cari. Apa yang lu temukan akhirnya di kajian sinema? Apa yang membedakan kajian sinema dengan mayor-mayor lain gitu? Oke, kalau di kampus itu kan mayor-mayor lainnya itu fokusnya lebih ke filmmaking kan, buat gitu, terus kebagi jadi ya kayak lo tahu sendiri ada kamera, editing, penyutradaraan, tulisan skenario. Kalau kajian sinema itu pas gue masuk arahnya jadi lebih ke yang dikasih itu kayak teori film, analisa film, terus abis itu apalagi ya, mungkin pengetahuan lain di luar film gitu ya, juga dikasih lah di situ. Kayak kajian budaya kayak gitu-gitu. Berarti maksudnya nggak cuma dalam isi filmnya, tapi di luar konteks, di luar filmnya juga di pembahasannya itu. Oke, maaf. Nih jadi gini nih, friend. Jadi ada satu mitos di kampus, di angkatan gue dan beberapa di atasnya lah, yang katanya nih, Ju, pas tugas akhir lu nemuin teori baru, Ju. Jadi Mas Seno, Mas Seno Gumira itu ngomong, yang Mas Seno kan? Yang bilang siapa? Pokoknya gitulah. Jadi Mas Seno tuh bilang katanya, wah kamu tuh nemuin teori baru gitu loh. Nah itu gimana tuh, Ju? Itu enggak heboh sih itu. Kayak nggak sampai teori baru yang gimana. Ya mungkin gue mesti klarifikasi kali ya. Mungkin tentang peminatan kajian sinema itu ya. Jadi sebenarnya kalau di trace sejarahnya itu tuh mulainya itu di 90-an. Jadi namanya itu terus berubah-ubah lah. Sempat pernah namanya itu di awal itu filmologi, terus pernah juga kayak namanya itu kajian media, kajian film, terus yang pas angkatan gue kesini itu tuh kajian sinema. Dan memang peminatan itu tuh timbul tenggelam gitu. Jadi tergantung satu angkatan tuh mungkin cuma ada 1 orang, 3 orang, bahkan mungkin satu angkatan sama sekali nggak ada. Itu pernah juga kita. Oh pernah? Pernah juga. Dan juga akhirnya topik-topik skripsi yang diangkat pun juga terhitung gitu loh, kayak belum banyak yang ngejelajahin si topik-topik itu gitu. Dan waktu itu yang gue angkat emang arahnya itu jadi kayak representasi karakter queer di dalam film.
Terus dan mungkin kayak angkatan yang sebelum-sebelumnya ngambil itu tuh belum pernah ada yang ngangkat tentang itu gitu. Mungkin arahnya lebih nge-highlight ke situ sih, topik yang belum diangkat. Tapi kayak nggak sampai ngomongin teori baru gitu-gitu sih, enggak sih. Itu beberapa film? Apa satu film? Satu film aja waktu itu. Gue ngangkat Lovely Man waktu itu. Oh, Lovely Man. Kalian tuh film? Lovely. Itu yang lu angkat tuh apanya sih sebenarnya? Jadi waktu itu gue sempat nanya, kan ada istilahnya gagasan namanya itu queer film gitu ya, queer cinema. Nah film ini tuh udah bisa dibilang queer film atau cuman dia hanya merepresentasikan karakter queer aja sih kayak gitu. Terus kayak ya dipertemukan tuh antara si waktu gue analisis film si pokoknya selama prosesnya itu gue ngeliat gitu apakah dia nyatu dengan si gagasan queer film ini gitu atau enggak cuma beberapa bagian aja. Oke. Menarik sih. Kayak gitu sih prosesnya. Dan itu yang bikin akhirnya karena itu termasuk buka dong sausnya. Oh iya. Apa-apa. Termasuk karena itu baru pembahasannya itu yang akhirnya bikin Mas Seno dan pengunjung lain itu bilang oh ini sesuatu yang fresh sih lebih situ. Iya, fresh mungkin lebih. Terus gue mau nanya tentang ini sih. Di industrinya sendiri sebenarnya. Kritik itu penting nggak dalam dunia sinema? Karena kan ada juga yang kayak apa ya, sebagai filmmaking ya, sebagai filmmaker gitu kayak, aduh, lu ngapain kritik-kritik kayak bisa bikin film tuh paling standar tuh, suara-suara kayak gitu. Tapi sebenarnya ada kesinambungan dan sinergis nggak sih antara si kritik dan juga sinema itu sendiri? Oh oke. Gimana ya? Kalau lu memandang dari sudut pandang lu gitu. Oke. Sebenarnya kritik itu kan kayak bukan hanya berangkat di film ya. Maksudnya kalau lo nge-trace lagi itu jauh lah. Maksudnya di teater tuh ada kritik seni pertunjukan. Terus kayak di sastra, di teater pun juga ada kritik sastra gitu. Dan ya sama halnya juga dengan kayak film, kritik di medium-medium lain pun juga timbul tenggelam ya. Yeah. Kayak akhirnya lebih ke orang-orang yang menggeluti itu kayak lebih kegiatan, hobi, kontributor, emang mereka punya antusiasme di situ. Tapi kalau dibilang as a profesi, menurut gue kayak enggak deh, profesi kritikus gitu ya. So waktu itu kalau lo sempat inget, baru pernah kan sempat kalau saya tahun lalu deh November atau Desember, kritikus film itu mau di SKKNI profesinya. Sempat banyak yang pro kontra lah dan arahnya kayak lebih kontra sih karena ngerasa kalau kayaknya itu nggak bisa dibilang sebagai profesi deh. Terus kalau menurut gue penting atau enggak, mungkin arahnya sebenarnya kenapa itu dibangun mungkin buat literasi ya. Terus kan dari tulisan-tulisan itu pembaca itu punya pengetahuan tertentu kan tentang film yang mau diangkat. Dan sempat waktu itu gue juga bagusan aja kayak mention ke lo ketika orang melakukan kritik kan itu berarti dia juga mempraktekkan analisis terhadap film tersebut ya. Dan pisau orang itu bisa macam-macam metodenya. Ya kayak gue sempat bilang entah metodenya itu bisa arahnya marxis banget jadi ideologis kayak dia ngeliat filmnya atau enggak arahnya bisa juga formalis jadi ngeliatin lebih fokus ke elemen-elemen dalam filmnya naratif style kayak gitu-gitu bisa juga yang arahnya tadi lebih ke sosiologis ya kayak melihat konteks masyarakatnya segala macam terusnya dan mungkin itu yang bikin akhirnya kritik film dengan metode atau pisau bedah beda-beda itu jadi kaya ya. Oke. Tapi menurut gue juga problem dari kritik film itu terkesannya tulisan kritik itu naik mengikuti ketika film itu juga lagi naik gitu. Once ketika misalnya film itu turun atau apa, ya mungkin tulisan kritik film itu masih ada, tapi dia juga turun gitu. Jadi tergantung si industri. Iya, jadi tergantung si filmnya lah ya. Vibe yang lagi dibangun film itu. Kalau gue pribadi sih punya peran penting sih kritik itu. Buat pertama mungkin buat gue pribadi kayak ada mungkin point of view yang gak gue jamah gitu dan itu dengan adanya misalkan dari tulisan atau kritik itu kayak gue punya referensi yang berbeda atau pandangan yang berbeda yang bisa gue tangkap dan gue terima kayak gitu. Segitu pentingnya sih kalau gue. Cuman kan ada beberapa orang yang kayak nganggep kritik itu nggak penting gitu loh. Kayak gue udah capek-capek bikin terus lu kritik. Tapi lu pernah sebagai kritikus lu
pernah muji film? Maksudnya dalam tulisan itu apakah isinya emang kritik semua full? Nah ini menurut gue juga ini hal yang salah kaprah sih dari istilah kritik film ya. Mungkin karena kita juga udah punya rasa ketakutan sama kata kritik itu sendiri. Kayak mungkin buat mereka-mereka yang dulu kayak lo misalkan di filmmaking gitu kan, lo di sini penulis skenario, mungkin udah langsung kayak berjaga jarak kritik nih. Padahal sebenarnya isinya tuh nggak yang kayak yang lo bayangkan. Ini isinya apa ya? Bahasanya tuh apa, maki-maki ya. Iya. Isinya nyinyir aja. Iya gitu. Kadang gue malah lebih senang bentuknya itu karena gue inget banget waktu kan gue pernah ngambil kayak workshop penulisan kritik sebelum waktu di Cinema Poetica tahun 2016 tuh waktu itu. Terus kita itu kedapatan tugas buat wawancara kritikus film. Oke. Jadi waktu itu gue kedapatan ngambil kritikus film Eki Manjaya yang gue wawancarain. Dan gue inget banget bisa cek ini ya promo tulisan ya. Nih, di bawah sini nih. Iya, Tolong jadi editor. waktu itu gue sempat wawancara Eki Manjaya, judulnya itu kritik film secara santun, kritik dengan santun kayak gitu. Terus jadi kayak gimana caranya lo jadi kritikus film juga harus jadi sosok yang punya positioning ya terhadap karena kalau misalkan arahnya maki-maki menurut gue juga jadinya lo nggak adil juga untuk filmmaker itu gitu loh. Bentuknya tuh sebenarnya lo harus bisa menawarkan sebuah dialog dengan si filmmaker dan juga pembacanya. Jadi kenapa akhirnya kritik film yang baik adalah kritik film yang ngasih wawasan ya, yang tadi gue sempat mention kayak literasi akan pengetahuan tertentu gitu. Karena ketika lo pakai metode atau pisau apa kan cara lo ngelihat film pun juga jadi kaya kan. Misalnya kayak ada kalau lo nonton film pasti lo paham ada layer-layer yang nggak mungkin diungkapin gitu. Kayak ada layer yang berlapis. Nah itu kan yang coba dinarasiin layer-layer yang tidak langsung terungkapkan di film. Gitu. Dibongkar gitu. Dan akhirnya kayak gue yakin karena lo juga penikmat tulisan-tulisan kritik, pasti yang itu kan yang bikin lo tertarik untuk baca. Iya benar konteks dalam layer-layernya itu lah yang gue tertarik sih. Tapi gue juga bingung nih. Lu pernah nggak sih ngerasa kayak, ini mungkin dia bikin film tuh nggak terfikirkan gue bikin film aja gitu. Tapi tiba-tiba ada satu kritik tuh yang ngebedah sampai dalam-dalamannya yang sebenarnya anjing gue aja yang penciptanya aja nggak bikin sampai kepikiran sampai situ. Itu banyak nggak sih sebenarnya kayak gitu? Ada aja kayak gitu. Itu agak unik nggak sih? Banyak juga kan filmmaker kita yang ya gue suka aja, tapi tiba-tiba yang kritikusnya atau yang analisanya itu bisa ngebaca gue tuh nangkep tuh maknanya gini, yang justru yang lebih maknain dalam itu sih itunya ya, si kritikusnya. Tapi itu yang bikin menarik akhirnya itu film gitu loh, karena ada makna-makna yang mungkin nggak bisa diungkapkan sama saudaranya, tapi bisa diwakilkan oleh si kritikus, jadi film ini jadi menarik gitu loh. Kalau gue sih ngerasa kayak gitu ya. Nah, dulu waktu itu gue pernah di punya forum nih, Ju. Oke. Nah, gue waktu itu pernah denger waktu itu siapa? Forum Lenteng tuh. Mas Hafiz. Ya, itu yang punya forum Lenteng itu. Itu pernah ada discuss lah di sana. Terus ngebahas tentang kritik film, katanya sebelum ada IMDb dan Rotten Tomato kayak gitu, banyak banget di luar sana, maksudnya tuh kritikus tuh jadi acuan untuk orang mau nonton film ini apa enggak, kayak gitu. Nah, pertanyaan gue, apakah di sini sudah terjadi nggak sih? Maksudnya kritikus film tuh jadi acuan penonton untuk gue mau nonton film ini deh, gara-gara sini ngebahas ini gitu. Apa nih case-nya di sini? Di Indonesia, untuk Indonesia gitu maksudnya. Jadi maksudnya di sana perannya segitu pentingnya gitu loh. Kalau di sini udah sampai situ nggak? Atau pernah sampai situ? Kalau misalnya mau nanya gitu tuh, menurut gue kayak tergantung siapa penontonnya, ya nggak sih? Karena kan kalau ngomongin, dan harus ada risetnya tersendiri sih menurut gue tentang kayak ya lo sebagian gitu, kayak sebenarnya nggak usah jauh-jauh di Indonesia, mungkin kayak case-nya let's say di Jakarta aja gitu ya. Tadi gue sampai mana? Case-nya tergantung. Ya tergantung. Katakan misalnya di Jakarta gitu, lo sebagian aja kayak misalnya angket gitu. Sebenarnya alasan lo nonton film itu tuh karena apa sih gitu kan? Karena susah kalau misalkan mukul rata gimana kondisi orang-orang sekitar kita gitu ya yang mutusin nonton. Karena masih ada aja kan kayak ditemuin nonton karena pemainnya siapa, oke atau enggak, atau mungkin ada juga kayak orang-orang yang udah ngikutin misalkan saudara tertentu, kayak misalkan Joko Anwar gitu yang gue harus nonton filmnya kayak gitu-gitu. Terus
Tapi menurut gue makin kesini makin interaktif sih ya. Maksudnya dengan kayak banyak yang apa sih kayak YouTube yang ngulas film, terus habis itu apalagi tuh ya kayak ada entah itu Cinema Politika atau misalnya Kumparan atau Tirto itu kan ngasih ya kayak bagian buat nulis esensi film. Maksudnya mungkin itu ya kan pelan-pelan kan menurut gue literasi itu kebentuk. Tapi menurut gue untuk sampai level kayak kalau di sana tuh siapa namanya Ebert and siapa? Roger Ebert yang sampai bintang 5 terus orang kayaknya gue nggak tahu sih kalau di kita segitunya atau enggak ya. Kalau di sana kan mereka kebangun, bisa banyak sistem yang ngebangun gitu kayak apa wadahnya kayak Vanity Fair-nya apa maksudnya yang emang udah ngebentuk ke sana, maksudnya ngidupin si apa sih namanya nih rantai apresiasi filmnya udah dibangun ke sana gitu. Kalau di sini kan apa ya? Mungkin zamannya dulu Tempo kali ya. Oh Tempo iya, atau tapi Tempo masih suka ngebahas itu Pak. Iya, tapi maksudnya untuk sekarang jadi redup, jadi akhirnya sekarang pada pindah ke migrasi ke media baru itu kan. Iya. Tapi kan nggak sampai segitunya ya, maksudnya sosok si kritikus ini menurut gue belum sampai yang karena kritikus ini bilang apa orang ini. Iya. Siapa yang paling Mas Adrian deh, gue nanya ke beberapa orang yang sekolah film, yang nggak tahu juga gitu loh maksudnya. Iya kan nggak sampai bisa apa ya memberikan pengaruh besar ya. Masih segmented kali ya. Iya segmented. Oke. Nah kalau misalkan tadi lu ngebahas tentang YouTube nih menarik nih. Kan banyak banget nih. Aduh, nggak ikutin banget sih jujur. Enggak, tapi banyak banget tau review film atau ngulas film lah. Iya. Kayak gitu. Apakah menurut lo itu bagian dari kritik film? Atau sekedar kayak ngebacain sinopsis apa gimana lah gitu? Mungkin menariknya akhirnya cara kita ngeliat kritik film pun juga bergerak gitu ya. Yang sebelumnya mungkin cuma terbatas pada ya itu bentuknya tulisan artikel gitu. Sekarang karena mediumnya juga makin beragam, terus apa ya kesempatan lo katakan dengan adanya platform ini ya, siapapun kan jadi produser kan bisa membuat sesuatu gitu. Iya menurut gue itu part of apa ya upaya kelompok-kelompok ini siapapun itu untuk membangun literasi tentang film. Ya, itu part of kritik sih, tapi dengan medium yang bermacam-macam. Menurut lo berkembang apa? Gimana? Ini lagi berkembang lagi ongoing. Mungkin lo yang lebih perhatiin. Kalau gue kadang nonton, kadang enggak. Snapchat aja waktu itu yang sempet gue waktu itu tonton. Terus yang lain-lain tuh gue nggak ini. Ada lagi tuh kayak apa si ini Pak Cinecrip, terus apa lagi? Kincir ya? Kincir.com kayak gitu-gitu sih. Oke. Tapi kan emang susahnya kalau lisan itu kan beda ya. Cara pengungkapannya sama tulisan ya. Iya, benar-benar. Itu rasain banget sih kayak gue nulis dan gue ngobrol kayak gini tuh. Iya. Itu ngerasa beda banget gitu. Kayak lebih tajam nulis kayaknya sih. Iya ya. Kalau lisan mungkin lebih chill pembawaannya. Iya, bener. Lu kan jadi nih Jojo ini masuk salah satu nominasi apa sih kritik film ya? Kritik film. Tulisannya, resensi. Kalau lu mau apa judulnya? X and Y Hiruk Pikuk Film Vertikal. X and Y Hiruk Pikuk Film Vertikal di Cinema Politika. Nah, dia salah satu judul itu masuk di dalam nominasi FFI kategori kritik film. Ntar kalau bisa itu ada linknya di bawah. Oke. Pertanyaan gue adalah apa yang mau lu sampein di tulisan lu sih dan ngebahas tentang apa itu? Oke, jadi sebenarnya waktu bulan apa ya, Maret April ya, seingat gue tuh. Jadi Adrian itu Adrian Junior tuh sempet kan kayak ngabarin lah via personal chat ada film X and Y nih yang dibikin sama teman-teman studio Antelope. Terus abis itu mau coba buat review nggak kayak gitu. Terus abis itu gue akhirnya yaudah deh gue coba tonton dulu ya. Terus gue ngeliat apa yang potensial gitu. Terus emang udah dikasih kata kunci vertikal film ini kan yang emang digadang-gadang lah. Itu juga jadi promonya si film X and Y itu. Dan gue sebenarnya cukup seneng sama prosesnya ketika gue nulis itu. Gue juga jadi digging tuh tentang vertikal film gitu. Itu tuh gimana sih gitu. Dan jadi vertikal film itu kan secara aspek rasio ya itu 9:16 dan namanya tuh punya macam-macam. Jadi ada vertikal film, tall screen,
Terus ada juga vertical cinema, cara ngebahasain istilahnya. Dan itu jadi kayak upaya buat menantang format widescreen ya, yang dipandang umum gitu. Dan kalau lagi kayak gini deh, misalnya ada kata sinematik, pasti yang ada di bayangan itu pas bentuknya widescreen. Iya, betul. Lebar gitu. Entah itu ya 188 atau 178 atau misalnya 235:1 lah kayak CinemaScope gitu. Nah terus dan arahnya sebenarnya perkembangannya itu lebih banyak dipraktekin di film-film eksperimental, atau juga ada istilah juga tuh expanded cinema jadinya. Expanded cinema? Baru tahu gue tuh. Tapi arahnya ketika kalau ngomongin ke festival-festival di luar gitu yang bikin film pakai format vertikal ini, itu kayak mereka masih pakai bentuk nontonnya itu kayak bioskop konvensional. Dan sebenarnya kalau diperhatiin tuh risetnya secara field of view mata kita kan biasanya itu ngelihat yang lebih lebar ya ketimbang yang bentuknya vertikal. Vertikal tuh agak meletihkan gitu. Terus jadi dan ketika akhirnya si format vertikal ini berkembang di platform-platform kayak katakan TikTok, Instagram atau semacamnya, justru itu lebih tepat lah. Karena kan sifatnya juga lebih privat dan lebih secara field of view, ketika itu bentuknya kecil juga nggak meletihkan buat diri lo kan. Terus ya jadi gue ngebahas itu sedikit sebenarnya kayak bagian ngebahas tentang sejarah vertikal film, terus ngomongin gimana sebenarnya film XNY ini tuh coba manfaatin format vertikal ini dan eksplorasi bahasa atau tawaran estetikanya itu gimana. Kayak gitu sih. Ini XN itu film pertama Indonesia bukan sih? Yang vertikal. Diklaimnya sih film pertama di Indonesia yang ada di platform TikTok gitu ya, film vertikal pertama kayak gitu. Tapi kalau Indonesia sendiri emang itu? Apa ada lagi sebelumnya pernah? Ada yang tapi itu kayak menurut gue cuma klaim-klaim ini aja sih. Oke. Klaim. Semua klaim pokoknya ya. Ya kebutuhan marketing. Oke. Lu ngikutin perkembangan sekarang nggak sih, kayak kemarin tuh yang masalah filmnya selesai gitu kan, itu sempat heboh tuh. Dan jadi waktu itu gue juga ngamatin aja di Twitter ya, sampai ada forum di Space gitu yang rame isinya tuh, yang pertama kali ngomongin film tuh rame banget gitu. Oh gitu ya, ngomongin tentang selesai gitu loh. Lu ngikutin nggak? Gue nggak ngikutin. Baca mulu sih lo. Nulis baca. Mungkin lo bisa share tentang itu. Ini yang gue tahu, tapi gue nggak tahu. Yang bikin membludaknya apa? Yang bikin membludak tuh adalah statementnya si Tompi. Sebenarnya. Jadi ya banyak lah. Film ini begini gitu. Nah si Tompi tuh ngomongnya yang tidak enak gitu lah, yang nggak etis gitu, kayak apa itu ngomongnya apa? Ya nggak terlalu open gitu loh. Nah akhirnya sempat di Space tuh ada Tompi, ada siapa, dan ngobrol, dan setelah itu heboh gitu loh, kayak dengan statement Tompi yang tidak menghargai peran wanita. Lu bikin film tentang wanita tapi lu nggak pernah mengajak diskusi seorang wanita kayak gitu. Itu salah satunya ya. Terus ngomongin sinematografinya juga, itu yang aneh kayak gitu. Nah, ini film keduanya Tompi berarti ya? Setelah kedua ya? Yang kedua. Kalau dari kacamata gue sebenarnya kayak lebih seru aja sih. Jadi kayak ya kan kalau di dunia rap kita butuh Yonglek ya. Biar menaikkan pamor dunia rap gitu. Okay. Ya mungkin di dunia sinema kita butuh Tompi mungkin tapi kan pas ada pembahasan itu kan jadi rame gitu, jadi hype-nya tuh rame ngebahas itu, dan semua orang bebas bicara gitu. Dan gue ngerasa kayak platform ini makin lama makin interaktif gitu nggak sih, misalnya dengan ada forum Space, atau waktu itu sempat apa tuh namanya, kok gue lupa sih, yang cuma bisa di-download di Apple. Oh ini Clubhouse. Iya, gitu-gitu kan. Dia satu topik tiba-tiba orang semua bisa respon. Space tuh wannabe-nya wannabe Clubhouse kayak gitu. Terus lu sibuk ngapain aja Ju hari sekarang Ju? Hari ini pas covid gitu. Paling gue ngajar di online. Terus gue ngajar di ini di SI sama IKJ gue. Anjay, yang harganya nggak tahu diri itu ya. Ngajar apa Ju?
ada kelas teori film sama sejarah film sih. Anjir. Di KJ ini. Iya, itu. Kajian. Sejarah film dunia apa Indonesia? Dunia. Oh. Terakhir nih. Lu kan orangnya serius banget nih kayaknya. Chill. Pasti lu kan kalau nonton, wah ini film bagus apa enggak ya? Kayak gitu-gitu nggak sih? Wah ini film jadi capek. Kalau gue sih gitu. Kenapa ya? Lo ngalamin hal kayak gitu? Gue ngalamin. Jadi kalau nonton tuh kayak gue sempet bahkan setelah gue selesai lulus, gue tuh sempet nggak nonton film setahun. Gue sempet juga sih tuh kayak ngalamin zaman kuliah, mungkin zaman snobnya gitu kali ya. Nanti nggak sih ketika lo diracunin banyak hal, terus lo kayak langsung antusias gitu sama semua hal itu. Terus kayak bikin semacam kayak film list gitu. Bikin gitu nggak Bang? Bikin. Kayak setahun mesti ngejar berapa film nih, 300 atau berapa. Iya. Terus bikin notes kecil tentang film-film itu. Tapi setelah itu tiba-tiba kayak lo pengen istirahat dan pengen yang santai. Gue kayak nggak mau terlalu segininya. Ya kayak gitu. Nah, kalau dari lo 5 deh rekomendasi film versi Juju. Aduh, apa ya? 5 rekomendasi film. Yang baru gue inget aja yang lu inget aja, yang masih di kepala terngiang-ngiang. Aum, gue seneng. Terus sama Aum. Iya. Kedua terus abis itu apa lagi ya? Hiroshima Mo Amo kemarin gue abis nonton lagi. Hiroshima Mo Amo. Oke. Ketiga Kuch Hotahe. Kuch Hotahe. Iya. Oke aja. Keempat apa ya? Soalnya random banget. Yang lagi terlintas di kepala gue ya Yuni tuh kemarin menarik tuh Yuni. Terus terakhir apa ya? Emily kali ya? Ya gue kemarin habis nonton Emily lagi. Oke. Aum. Why Aum? Ini panjang dong gue ceritanya. Sederhana aja lah, dibahasain sederhana gitu. Apa ya? 5-6 kalimat mungkin. 5-6 kalimat. Susah ya. Mungkin yang menarik karena secara naratif dia nawarin fiksi dan fiksi ya. Oke. Jadi dia kayak gunain pendekatan dokumenter, jadi menceritakan behind the scene pembuatan film tentang aktivis 98 gitu. Terus secara imaji tuh gue tertarik, jadi agak ngingetin gue waktu era-eranya 95 ya, transisi 90-an akhir ke 2000-an gitu. Ketika orang filmmaker tuh lagi gandung-gandungnya sama handycam, handycam kayak gitu. Terus ya jadi imaji itu yang ditawarin di film ini. Dapetin kesan yang itunya ya. Terus movement yang sporadis yang orang kayak kameramannya jatuh kayak gitu-gitu. Oke, yang kedua adalah apa tadi? Ya? Hiroshima Mo Amo. Hiroshima. Ini sebenarnya filmnya siapa sih? Alan Kane tahun 1959. Oke. Jadi apa yang menarik di film itu? Itu film yang menurut gue hal yang traumatis itu dibikin secara saksi gitu. Oke. Iya. Hal yang traumatis dibikin secara seksi. Menarik nggak tuh? Menarik sih gue. Oke. Yang ketiga. Kuch Hotahe. Itu mungkin film masa kecil gue ya, karena nyokap gue tuh emang penggemar film India yang ditampilin di TPI sama Indosiar ya, zaman gue kecil. Jadi gue ngerasa gue ter-build up dengan film-film seperti itu. Pembantu gue gitu. aja nangis-nangis nonton film itu. Dan itu menurut gue film long last yang lo mau nonton kapan aja tuh kayak yaudah lo masih tetap bisa nikmatin. Sama hal yang menarik gitu, kalau lo memperhatiin si elemen-elemen stylenya ya, gue tuh nemuin semacam nggak tahu sih seperti sebutnya apa, tapi kayak semacam sari transition. Jadi kalau ada satu scene paralel pindah ke scene lain tuh dia selalu pakai sari. Transisinya pakai sari gitu loh. Jadi kayak dia nawarin semacam apa ya, kayak hal yang lokal milik mereka, tapi dijadiin part of like apa ya, bahasa film gitu loh. Iya. Lu harus nonton lagi sih, Bang. Iya, gue nonton terakhir kecil sih abis itu. Kecil, ya. Itu gue pembantu gue nonton. Oke. Tapi emang bagus sih gitu. Gue suka aja tuh. Lagi adegan Rahul nyanyi pakai gitar tuh. Pas lagi pensinya. Oh iya. Ya ingat. Itu kayak mewah, tapi nggak tahu ya. Kayaknya abis dari situ kayak pergerakan sinema India tuh jadi makin
melebar gitu ya. Kayaknya ya. Iya ya. Menurut gua gitu. Dianggapnya tuh apa ya tuh katanya 98 tuh. Jadi itu yang beneran kayak apa ya? Vibe-nya langsung keangkat secara worldwide ya, global. Kalau yang sebelumnya kan terbatas tuh. Iya. Nggak sampai boom gitu lah. Iya benar. Sampai boom. Terus yang keempat, tadi apa yang keempat? Apa Pak? Emily apa Yuni ya? Yuni. Berat. Apa ya? Gue harus deskripsiin alasannya kenapa ya? Emang nggak bisa terdeskripsikan Yuni ya? Berarti itu film sesuatu banget tuh. Aku rasa udah mulai banyak kok review-reviewnya yang kayak Mbak Lela Sudori bikin reviewnya di Tempo tentang Yuni. Terus di Vanity Fair juga ngangkat juga tentang Yuni. Mungkin detailnya bisa baca di situ gitu kayak. Tapi kalau dari lu gimana film Yuni? Dia kemarin tuh menang di mana? Toronto ya? TIFF ya? Toronto ya? Kemarin deh. Iya. Terus sekarang ada lagi kan dia kayak bukannya satu festival ke festival lain gitu. Iya. Sekarang lagi muter bareng Penyalin Cahaya tuh. Oh, baru. Nah, apa? 2 kalimat, 3 kalimat gitu. Menyenangkan. Mewakili apa? Representasi dari enggak juga. Iya, ada tuh karena ada itunya. Kayak anak perempuan SMA ya. Di apa tuh yang berupaya untuk kayak ngebahas hal-hal yang kaitan sama seksualitas, apa yang dia mau. Yang mungkin gue nggak teridentifikasi karena waktu zaman SMA tuh gue juga ngalamin hal-hal kayak gitu ya. Kayak pertanyaan seputar seksualitas atau apa, lu kayak nggak punya wadah gitu. Sebagai terbatas gitu. Okay. Sebagai perempuan. Iya, sebagai perempuan. Iya sih, kalau cowok kayak bebas-bebas aja gitu loh. Ngomong. Dan apa ya, mungkin caranya si Camilla Andini ngeliatin si karakternya itu entah kenapa pemanis aja gitu per subjeknya ya. Dan mungkin juga pengaruh sama gimana si karakternya itu memerankan ya perannya ya. Kayak jadi personal dan kayak apa adanya aja gitu. Itu udah belum bioskop ya? Belum. Akhir tahun, habis pandemi. Emang pandemi udah kelar? Iya. Itu deskripsi yang. Aduh. Yang kelima, Emily. Yang kelima tuh ada Emily. Why? Itu film yang gue pakai buat itu tugas DSF gue, analisis form and style. Terus gak tau itu film yang tetap menyenangkan, mau ditonton kapanpun. Pertama kali yang membuat lo tersenyum dan berkesan. Pertama kali lo nulis resensi itu apa? Film apa? Resensi. Oh, maksud lo dipublikasi di... Iya. Itu pertama kali nulis sebelum lu dipublikasi lah, masih zaman kampus gitu. Pertama kali. Emily jangan-jangan. Emily itu bisa nggak sih? Analisis style and form itu kan sebenarnya kayak nulis resensi juga ya? Bisa. Iya, Emily. Emily ya. Jadi film yang bener-bener inilah. Udah sih kalau dari kita itu aja cukup. Oke. Thank you banget juga. Jangan lupa kita berkabar. Nah, teman-teman, kami tetap teman-teman Speak Cinema. Itu tadi obrolan gue sama Juju mengenai tentang dunia kritik film. Kalau misalkan lu mau tahu lebih lanjut atau mau apa, lu bisa komen lah. Jadi dari gue, thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Speak Cinema. Bye. Ciao. Ciao.